Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'al lahu ainain wa hadainahun najdain. Ta'ifatum minal mu'minin wa inna alaikum lahafizin. Ya wailana inna kunna taghin tusuna biha audain. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan ngaji Iqra 5 halaman 28, dan di bab ini kita akan langsung menguraikan hukum tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam mim sukun bertemu huruf nun. Jadi ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf nun, hukum bacanya idhar safawi. Idhar artinya jelas. Safawi itu huruf yang keluar dari dua bibir. Jadi suara mim sukunnya itu dibaca jelas. Alam, suara mim sukunnya dibaca jelas karena mim sukun itu bunyinya M, maka jelaskan huruf mimnya. Alam. Nah, keterangan daripada idhar safawi. Idhar safawi itu keterangannya setiap mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf ba sama mim, maka hukum bacanya idhar safawi. Ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba jadi idhar safawi. Ketika mim sukun bertemu dengan huruf mim dibaca hukum bacanya idgham mimi. Dan ini termasuk golongan idhar safawi sebab mim sukunnya bertemu dengan huruf nun. Allahu a'lam bishawab. Jadi suara mim sukunnya dibaca jelas. Alam naj, jim berharokat sukun. Nah, sukun itu mati. Ketika ada huruf jim mati, hukum bacanya qalqalah. Qalqalah itu huruf yang mantul. Jadi suara jimnya itu harus mantul. Alam naj. Jadi qalqalah itu terbagi menjadi dua, qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Nah, jim yang qalqalah ini sini itu termasuk qalqalah kecil, mati asli ya. Ini harokatnya juga sukun, jadi mati asli. Qalqalah kecil. Kecil itu berarti sugro, bukan kubro ya. Kalau kubro itu besar. Allahu a'lam. Alam naj'al, lam sukun bertemu dengan huruf lam. Jadi suara lam sukunnya itu tidak terbaca, langsung masuk ke huruf lam. Ini termasuk golongan idgham. Idgham yang jenisnya sama ya. Jadi lamnya bertemu dengan huruf lam satu jenis yang sama, namanya idgham. Jadi masuk huruf lamnya, huruf lam yang mati tidak terbaca. Jadi langsung masuk huruf lam yang bertasdid. Alam naj'al lahu madsilah qasirah. Jadi alamatnya itu domahnya terbalik. Ketika domah terbalik dan ini hak domir,
domahnya terbalik, maka dibaca panjang. Ukuran panjangnya 1 alif 2 harokat, sama seperti mad tabi'i. Alam naj'al lahu ay len, mad layin atau len. Keterangan huruf hijaiyah berharokat fathah diikuti ya sukun, hukum bacanya len. Len itu lunak atau membelok. Dan yang perlu diingat yaitu suara ya sukun. Suara ya sukunnya itu bunyinya i, bukan e. Kalau dibaca e jadi ae. Nah, yang benar itu suara ya sukunnya bunyinya i, jadi ai. Alam naj'al lahu ainain, len, dan ini huruf yang mati. Ya, jadi bukan mad aridi sukun. Kenapa? Tidak semua akhir ayat ini terjadi mad aridi sukun. Karena keterangan daripada mad aridi sukun yaitu huruf setelah mad tabi'i ada huruf yang mati. Tapi ini kan bukan mad tabi'i. Ini namanya mad len. Ini namanya len. Jadi nain bukan mad aridi sukun. Karena keterangan daripada mad aridi sukun setelah mad tabi'i ada huruf yang mati. Karena ini kan bukan mad tabi'i. Jadi bukan mad aridi sukun, tapi dibacanya nain. Tetap huruf terakhir ini huruf mati. Sebab matinya karena waqaf. Jadi nun sukun, nunnya dibaca n. Allahu a'lam bishawab. Jadi kurang lebihnya cara bacanya seperti ini. Alam naj'al lahu ainain wa hadai len. Huruf hijaiyah berharokat fathah diikuti ya sukun, hukum bacanya len. Len itu lunak atau membelok atau lemes ya. Jadi suara yang membelok itu huruf dal, dai, dan ya sukunnya bunyinya i, bukan e. Wahadaina, harokat fathah berdiri dibaca panjang. Ukuran panjangnya sama seperti mad tabi'i, 1 alif 2 harokat. Yang dipanjangkan huruf nun fathah na. Wahadainahun, ada alif lam tak terbaca, asyamsyah, ailamul mudhomah, artinya alif lam yang tak terbaca. Wahadainahun, nun bertasdid. Ketika ada nun bertasdid, hukum bacanya ghunah musadadah. Ghunah musadadah, ghunah itu suara yang keluar dari hidung musadadah, dan banget dengunge. Jadi dengungnya itu lebih. Wahadainahun naj, jim sukun. Ketika ada huruf jim mati, hukum bacanya qalqalah. Qalqalah itu huruf yang mantul. Wahadainahun najdain, dan ini juga bukan mad aridi sukun. Karena keterangan daripada mad aridi sukun setelah mad tabi'i ada huruf yang mati. Nah, tetapi di sini bukan mad tabi'i, ini len, berarti bukan mad aridi sukun. Tetap huruf terakhir ini dibaca sukun karena mati. Sebab matinya karena waqaf. Nah, inilah perbedaan mad aridi sukun dan len ketika di akhir kalimat. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.